Sementara itu, seorang WNI asal Maros ditemukan tewas di kamar mes pekerja di Republik Armenia dengan kondisi mengenaskan. Korban dibunuh oleh rekan kerja karena menolak terlibat penyalahgunaan uang perusahaan. Valen Alexi Tamboto, WNI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ditemukan tewas mengenaskan dalam kamar mes pekerja di kota Yerevan, Republik Armenia. Informasi tewasnya pria 24 tahun ini didapat keluarga dari rekan kerja setelah korban tidak dapat dihubungi dan tidak keluar kamar sejak libur. Rekan-rekan kerja korban membuka kamar menggunakan kunci cadangan menemukan korban tewas dengan kondisi mulut, leher, tangan, dan kaki terlakban. Korban baru bekerja 3 bulan sebagai staf marketing IT konsultan. Diduga dibunuh rekan kerja sesama WNI karena menolak penyalahgunaan dana perusahaan. Informasi tambahan dari rekan-rekan kerjanya, mereka bilang setelah mereka dengar, mereka bilang dari beberapa informasi itu dari terduga pelaku ya, mereka ada upaya untuk penggelapan dana perusahaan. Keluarga masih menunggu informasi resmi proses pemulangan jenazah dari KBRI dan berharap pemerintah mempercepat pemulangan jenazah serta meminta agar para pelaku dihukum setimpal. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. 2 pencuri motor bersenjata tajam di Setiabudi, Jakarta Selatan ditangkap warga. Geram kerap terjadi pencurian sepeda motor, warga melampiaskan kemarahan kepada kedua pelaku. Dua pelaku pencurian motor tak bisa berkutik saat ditangkap oleh warga di Jalan Karbela Selatan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Warga yang geram dengan ulah para pelaku lantaran membawa senjata tajam tak segan memukulnya hingga babak belur. Aksi pelaku berhasil diketahui saat tengah menjebol kunci motor korban dan ingin membawa kabur. Setelah dikejar oleh warga, para pelaku yang panik saat mencoba melarikan diri dengan sepeda motornya kemudian menabrak tiang listrik hingga akhirnya tertangkap. Kejadiannya ada teman main naruh motor di luar, ketika lagi ngobrol saya langsung melihat motor itu sudah di kunci T-nya sudah aktif, sudah dinyalain. Pas muter balik akhirnya saya langsung lompat ke pagar buat menghadang si pelaku pencuriannya. Total pencurian ada 2 orang dia, akhirnya 1 orang itu kalau nggak salah udah hampir sekarat kalau nggak salah. Pelaku dibawa ke Polsek Metro Setiabudi untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca ledakan rumah di Komplek Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara, tim SAR melanjutkan pencarian 2 korban yang dipusatkan di lantai 2 rumah. Tim SAR terdiri dari Basarnas, TNI, dan Polri dengan dibantu alat berat terus berupaya masuk ke reruntuhan bangunan yang porak-poranda akibat ledakan. Tim SAR kesulitan karena akses menuju ke lantai 2 sempit, sementara kondisi bangunan rawan ambruk. 2 korban masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Dan informasi terbaru, tim SAR kembali menemukan 1 korban berjenis kelamin perempuan. Dengan menggunakan tim SAR mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan rumah. Dengan ditemukannya kembali korban, total korban meninggal dunia menjadi 2 orang. Seorang wanita pegawai agen BRI Link di Sukabumi, Jawa Barat bertaruh nyawa dengan berupaya menggagalkan aksi perampokan di tempatnya bekerja. Tangan korban terkena sabetan senjata tajam pelaku.
Kamera pengawas merekam seorang pria mendatangi gerai Briling di Kampung Sinagar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku sempat menodongkan senjata tajam meminta wanita pegawai gerai menyerahkan sejumlah uang. Naon sih? Astagfirullahaladzim. Namun aksinya tak berjalan mulus. Korban justru berteriak dan melawan sehingga terjadi keributan di dalam gerai. Pelaku pun akhirnya melarikan diri dengan sepeda motornya. Sementara korban yang masih syok segera menutup pintu untuk mengantisipasi pelaku kembali. Akibat kejadian tersebut, tangan korban terluka akibat terkena senjata tajam yang dibawa pelaku. Dia juga enggak yang begitu, cuman dia udah nyodorin senjata gitu. Jangan teriak. Terus jangan teriak, masukin uang. Oh gitu? Ya, nyuruh masukin uang. Masukin uang. Kejadian perampokan tersebut telah dilaporkan korban ke polisi. Korban berharap petugas kepolisian lebih intens meningkatkan patroli agar kejadian serupa tak terulang kembali. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Aksi penjamretan menimpa seorang wanita di Gianyar, Bali. Pelaku menjamret kalung emas milik korban senilai puluhan juta rupiah. Ya pemirsa, seperti kita lihat di layar kaca, aksi penjamretan terjadi di Jalan Raya Kengetan, Gianyar, Bali. Rekam kamera CCTV. Korban wanita mengendarai sepeda motor, tiba-tiba dipepet sepeda motor pelaku. Saat korban lengah, pelaku langsung menjamret kalung emas korban. Korban terjatuh dari sepeda motor, sementara pelaku berhasil kabur. Menerima laporan korban, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan. Pelaku teridentifikasi akhirnya berhasil ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda motor dan ponsel pelaku, serta kalung emas korban senilai 40 juta rupiah. Sementara itu, aksi pencurian perhiasan di toko emas dilakukan seorang wanita di Cilacap, Jawa Tengah, terekam kamera CCTV. Pelaku membawa anaknya berhasil membawa kabur kalung emas seharga hampir 10 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV seorang wanita membawa balitanya mendatangi toko emas di Jalan Gatot Subroto, Cilacap Tengah. Berpura-pura hendak membeli, pelaku mencoba beberapa perhiasan emas. Saat karyawan menghitung harga emas, pelaku menggenggam satu kalung dan menutupnya dengan dompet. Pelaku lalu meninggalkan toko emas. Menyadari kalung emasnya hilang, pemilik toko memeriksa rekaman CCTV. Terlihat jelas pelaku menggasak kalung emas hampir 8 gram. Selain lapor polisi, pemilik toko menyiapkan imbalan 5 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menemukan pelaku. Agar pelakunya cepat ketangkep ya guys. Terima kasih. Pemirsa, suami istri tertangkap warga usai menjual emas palsu dengan harga emas asli di Pasar Goa, Sulawesi Selatan. Modus pelaku menjual emas dengan membawa nota pembelian emas palsu. Baru ini berapa kali begini nih. Suami istri tertangkap kamera. Warga menjual emas imitasi seharga emas asli di pasar tradisional Minahasa, Maupa. Mereka menjual emas palsu seharga 1,2 juta rupiah kepada pedagang. Padahal emas imitasi dibeli secara online hanya Rp66.000. Untuk membuat pedagang lebih percaya, kedua pelaku juga membawa nota pembelian emas palsu. Terjerat kasus penipuan, kedua pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Ini nota palsu guys. Nota palsunya. Pemirsa, polisi telah mendeteksi keberadaan Jesslyn Wijaya, atlet golf yang diduga diculik 5 orang tak dikenal. Dari pemeriksaan manifest penerbangan pesawat, korban diduga telah meninggalkan Indonesia menuju Kuala Lumpur, Malaysia.
Aparat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan aksi penculikan yang dialami seorang atlet golf, Jesslyn Wijaya. Pihak kepolisian telah mendeteksi keberadaan korban yang telah meninggalkan Indonesia. Hal itu diketahui dari pemeriksaan manifest penumpang di mana Jesslyn Wijaya terindikasi terbang ke Kuala Lumpur bersama dua kerabatnya berinisial EA dan EI. Ketiganya berangkat dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah beberapa hari lalu. Meski begitu, polisi belum bisa menyimpulkan apakah ada unsur paksaan atau atas keinginan sendiri, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi baik dari korban maupun keluarga. Ada indikasi bahwa yang bersangkutan J ini sudah meninggalkan Indonesia atau terbang berdasarkan manifest yang kami temui melalui Jawa Tengah, Bandara Ahmad Yani, bersama dengan dua orang yang kami juga ketahui dua orang tersebut adalah kerabatnya EA dan EI. Sementara rekan korban berinisial NA yang telah membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat sempat mengajukan pencabutan perkara pada Minggu 19 Juli kemarin, namun belum dikabulkan oleh pihak penyidik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, seorang atlet golf putri hilang diduga diculik saat menghadiri perayaan ulang tahun sang nenek di restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Meski pihak pelapor telah mencabut laporan, namun polisi tetap menggelar penyelidikan. Kabar mengejutkan datang dari dunia olahraga golf tanah air. Seorang atlet putri, Jesslyn Wijaya, diduga diculik saat menghadiri perayaan ulang tahun sang nenek di restoran kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki dugaan penculikan ini. Sejumlah saksi telah diperiksa dan rekaman CCTV lokasi tengah diperiksa untuk mengidentifikasi para pelaku. Meski pelapor yang juga teman dekat korban mencabut laporan, namun polisi masih tetap menyelidiki kasus ini untuk memastikan ada tidaknya unsur penculikan yang dialami korban. Kita masih belum menemukan keterangan perkara yang sebenarnya terjadi, apakah ada perbuatan pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut. Artinya korban sudah ditemukan? Belum. Jadi untuk korban sendiri masih kami lakukan penyelidikan keberadaannya. Ada kemungkinan tidak di kota Jakarta, namun kami masih melakukan penyelidikan sampai dengan menemukan benarkah peristiwa ini atas kemauan korban atau memang ada dugaan tindak pidana penculikan seperti yang dilaporkan di awal. Menurut kesaksian, saat kejadian korban dibawa paksa pria berbadan kekar dengan mata serta mulut dibekap. Meski sempat berteriak minta tolong dan memberontak, korban tetap digotong paksa masuk ke dalam mobil. Setelah kejadian itu, pihak keluarga dan teman-teman tidak bisa menghubungi dan mengetahui keberadaan korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemuda asal Madiun, Jawa Timur hilang dari rombongan saat tur wisata ke Korea Selatan. Keluarga mengaku tak mengetahui anaknya pergi ke luar negeri dan berharap anaknya ditemukan selamat. Ibunda dari Femas Yani Arianto, usia 22 tahun, pemuda asal Madiun yang dilaporkan hilang saat berwisata di Korea Selatan, memang mengaku sama sekali tidak mengetahui keberangkatan anaknya ke luar negeri. Menurut si ibu, anaknya tersebut hanya berpamitan untuk pergi bekerja di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, pemerintah desa Batengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, membenarkan jika Femas warganya hilang di Korea Selatan dari media sosial. Pak, itu diketahui hilang, pihak lurahan tahunya dari mana, Pak? Kami tahu dari sosial media, dari TikTok, dari Facebook yang sudah beredar. Apakah ada keluarga mengadu ke kelurahan? Untuk sementara ini belum. Harapan saya semoga anak saya diparingi umur panjang, badannya sehat dimanapun dia berada. Saya doakan terus. Mungkin yang disampaikan ke putranya. Ya, jaga diri, hati-hati dimanapun. Soalnya saya tidak tahu di mana. Menurut Muatin, selama ini anak kedua dari 3 bersaudara tersebut tidak pernah meminta uang saku untuk keberangkatannya ke luar negeri.
Persoalan ini berkembang setelah ibu berusia 56 tahun ini menerima panggilan telepon dari pihak yang mengaku dari Biro Tur yang memberangkatkan anaknya. Ia lalu diminta menanggung kerugian puluhan juta rupiah akibat hilangnya Femas dari rombongan tur wisata di Korea Selatan. Ya pemirsa, seorang oknum polisi berdinas di Polres Wonogiri melakukan pelecehan terhadap anak dari rekan kerjanya. Ironisnya pelaku juga dikenal sebagai pemilik pondok pesantren di Wonogiri, Jawa Tengah. Polres Wonogiri mengungkap modus pelecehan seksual dengan tersangka aparat penegak hukum sekaligus pemilik pondok pesantren. Pelaku berinisial E, oknum anggota Polres Wonogiri berpangkat Bribka. Diketahui korban berinisial N, 19 tahun, merupakan putri anggota Polres Wonogiri. Antara pelaku dan orang tua korban merupakan rekan kerja di Mapolres Wonogiri. Orang tua korban menganggap pelaku bisa memberikan nasihat yang berguna bagi putrinya. Namun pelaku justru melakukan tindakan asusila dengan mengirimkan foto alat vitalnya kepada korban dan melakukan panggilan video mesum. Awalnya kita menerima laporan terkait dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Wonogiri, di mana korban ini adalah juga anak daripada salah satu anggota Polres Wonogiri juga. Motifnya kalau kita tanya khilaf, kekhilafan yang bersangkutan terhadap korban. Akibat perbuatannya, Bribka E terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Dia Sinta, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar peredaran vape mengandung narkotika di kawasan Jakarta Timur. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka serta menyita 17 vape merek TUG dan Yakuza. Polisi membongkar peredaran vape mengandung narkotika usai mendapat laporan adanya paket kiriman mencurigakan di apartemen di Jatinegara, Jakarta Timur. Di apartemen, polisi menangkap tersangka Kayla Gebi Maharani yang diperintah tersangka Stephen untuk mengambil paket. Saat kamar apartemen pelaku Stephen digeledah, polisi menemukan 7 vape merek Yakuza disembunyikan di plafon balkon apartemen. Disita barang bukti 10 bungkus vape mengandung etomidate serta 7 vape merek Yakuza positif mengandung MDMA. Di lokasi sama pemirsa, polisi menangkap tersangka Meisha sebagai pembeli vape. Tersangka M dan R berperan sebagai pemasok, sedangkan tersangka R berperan sebagai pengecer